Kembali lagi kita dalam ibadah online sekolah minggu. Kali ini dipandu oleh Kak Helen dan Nova. Dan sebagai organis kita hari ini Kakak Niki Boru Simanjuntak. Dan akan maragenda dalam ibadah kita Amang Situa PBN Simanjuntak. Yang akan melayani firman adalah Mang Pendeta RJ Simangmurah. Ya, untuk tidak berlama-lama ya kakak ya, kita akan mulai langsung ibadah. Kakak undang adik-adik semua berdiri. Kita angkat satu pujian dari buku ND 565 Lasro Hapulam. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan mendengarkan hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang ketujuh serta maksudnya. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak wilayah berapa kakak? Tiga. Dan guru sekolah minggu melalui video. Badai komar dunia, Tuhanlah pelindung
merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Sada Musa 12 ayat 2. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 2 melalui video berikut ini. Sada Musa 12 ayat 2. Hubahen peho gabe bangso na bulun jala pasu-pasuku maho jala pabalgaku magowarmu asa gabe pasu-pasuho. Hubahen peho gabe bangso na bulun jala pasu-pasuku maho jala pabalgaku gowarmu asa gabe pasu-pasuho. Ubahen peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuonku maho jala pabalgaonku goarmu asa gabe pasu-pasuho. Hubahen peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuonku maho jala pabalgaonku goarmu asa gabe pasu-pasuho. Ubahen pe ho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuhoku maho jala pabalgaoku gowarmu asa gabe pasu-pasuho. Ubahen pe ho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuhoku maho jala pabalgaoku gowarmu asa gabe pasu-pasuho. Ubahen peho gabe bangsa na bulan jala pasu-pasuanku maho jala pabalgaonku goarmu asa gabe pasu-pasuho. Ubahen pe gabe bangso na bolon jala pasu-pasuhoku maho jala pabalgaoku goarmu asa gabe pasu-pasuho. Ubahen peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuhoku jala pabalgaoku goarmu asa gabe pasu-pasuho. Ubahen peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasuhoku maho jala pabalgaoku goarmu asa gabe pasu-pasuho. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memang. Lihat hari
marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Apa pengumuman kita Kak minggu ini? Yang pertama itu buat adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 21 Juni sampai 27 Juni 2021. Ada siapa aja Kakak? Ada Farel Silalahi, Ada Michael Sitorus, ada Jos Welly Lumban Raja, ada Marcel Buta-Buta, dan Nadia Tambun. Dan juga buat adik-adik yang memang berulang tahun tapi belum sempat kami sebutkan namanya, kami dari kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. Nah, yang kedua, ayat hafalan untuk minggu ini khusus orang 3. Orang 3 ya, dan terambil dari kitab Sada Yohanes Tolu ayat 6. 1 Yohanes 3 ayat 6. Untuk ada orang 3, kirim WA-nya ke WA orang 3 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Sekali lagi kakak ingatkan, Sada Yohanes Tolu ayat 6. 1 Yohanes 3 ayat 6 untuk orang 3. Saja. Yang ketiga, yang terakhir, kita tetap mengingatkan adik-adik untuk menjalankan protokol kesehatan 5M. Apa aja kakak? Nah, yang pertama cuci tangan Dengan sabun ya kakak ya. dengan air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker kalau kita keluar rumah ya. Yang ketiga, kita jaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas ya. Jadi buat adik-adik, kalau nggak penting-penting amat, kita nggak usah keluar rumah, tetaplah di rumah, beraktivitas dari rumah. Dan juga adik-adik kalau nanti sudah masuk sekolah, ingat tetap jalankan protokol kesehatan ya kak ya. Dan yang paling utama dari semuanya itu, kita tetap berserah pada harapan hanya pada Tuhan. Itu aja. Sebelum kita dengar firman, kita angkat satu pujian lagi. Aku inilah anak. Hidup suci di hadapan Allah. Aku inilah
Shalom anak-anakku, kita ketemu kembali di dalam ibadah kita pada minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Predikat anak-anak Kristen, predikat anak-anak yang mengikut Kristus dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang berarti dia dilahirkan dari Allah, dia akan berbuat dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Itulah status kita, status anak-anakku sekolah minggu, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu suatu status yang luar biasa. Bila seseorang masih disebut anak-anak Allah, berarti dia masuk dalam golongan anak yang sopan, golongan anak yang pintar, golongan anak yang penurut, golongan anak yang baik, dan golongan anak yang pengasih di dalam hidupnya sehari-hari. Beruntunglah anak-anakku disebut jadi anak-anak Allah, berarti orang yang sopan, orang yang pintar, orang penurut, orang baik, dan orang yang mau mengasihi sesamanya. Karena masih ada status yang lain, tentu itu anak-anak yang lain bukan anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar yang sering disebut anak-anak iblis. Itu kebalikan dari anak-anak Allah, karena ada juga di dunia ini anak-anak iblis, karena dia selalu hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan hukum Tuhan,
Bahkan itu tadi dari nyanyian yang dinyanyikan guru-guru kita tadi, yang mengatakan anak iblis sering berbohong, anak iblis sering bertengkar, anak iblis sering mencuri, dan mungkin masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena anak iblis selalu hidup di dalam dosa, anak iblis tidak mengenal Allah, anak iblis tidak suka melihat orang senang, anak iblis tidak mengasihi orang lain. Tentu anak-anakku yang dikasihi Kristus tidak mau menjadi anak iblis. Hanya dua pilihan. Pilihan pertama, dia mau anak Allah. Pilihan kedua, dia anak iblis. Tentu kita akan berusaha untuk selalu disebut anak Allah. Kita disebut menjadi anak-anak Allah. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, tentu tidak sembarangan orang disebut anak-anak Allah. Seperti yang kita katakan, dia sopan, pintar, penurut, anak baik, dan sering di dalam kehidupannya selalu mengasihi orang lain. Tetapi yang paling terutama dari kehidupan seorang anak-anak Allah, dia selalu mencontoh, meniru, dan meneladani Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Allah itu suci. Berarti semua anak-anak Allah harus suci. Berarti dia harus meninggalkan segala dosa. Dia harus meninggalkan segala sesuatu yang membuat dia jatuh di dalam dosa. Dan Allah kita itu Allah yang mengasihi. Tentu kita harus mau mengasihi orang lain. Banyak cara yang mungkin bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan anak-anakku mengasihi orang lain. Dengan mengasihi orang tua, dengan mengasihi kakak adiknya, dengan mengasihi teman-temannya di dalam permainannya, itu juga merupakan cara hidup orang yang disebut anak-anak Allah, yang selalu meniru dan meneladani Allah. Termasuk juga anak yang disebut anak Allah, dia akan mau untuk menolong orang lain, dia akan selalu melindungi orang lain, karena kita akan selalu berbuat baik, berbuat apa yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita. Dan orang yang disebut anak-anak Allah, tentu dia akan mentaati seluruh hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang memanggil kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu menjadi tindakan kita, praktek hidup kita, etika kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, yang dikasihi Yesus, tentu anak-anak Allah juga tidak akan menyukai dosa. Itu yang kita baca dari Nats pada hari ini. Tentu orang yang menyebut dirinya anak Allah dan orang yang dipilih Allah menjadi anaknya, dia tidak akan mungkin dan tidak akan menyakiti orang lain. Dia tidak akan melanggar perintah Allah. Dia tidak akan mencuri dan tidak akan melawan orang tua. Dan justru dia selalu memikirkan dan selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik melalui pengenalan yang jelas kepada Allah kita yang telah menyelamatkan kita dan yang telah menciptakan kita. Dan yang selanjutnya, hidup anak-anak Allah atau manusia yang mau menjadi anak Allah, dia tidak mau disesatkan dunia dan disesatkan oleh iblis. Memang harus kita katakan,
bahwa kita, bahwa manusia, bahwa anak-anakku ditempatkan di dunia ini dengan orang di sekitar kita. Kita ditempatkan bisa bersama-sama dengan orang lain yang mungkin tidak seiman dengan kita. Bahkan kita bisa berdampingan dengan anak-anak iblis, anak-anak yang tidak percaya kepada Yesus, anak-anak yang tidak percaya kepada Allah, anak-anak yang tidak mau melakukan perintah Allah di dalam hidupnya. Tetapi kita diingatkan, biarpun kita bersama dengan mereka di dunia ini, kita harus lebih taat kepada Allah daripada iblis. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada penyesat. Karena banyak orang yang mau menyesatkan orang lain juga, termasuk juga yang bisa menyesatkan kita bila kita mau mendengar dan mau mengikuti mereka. Itu yang terjadi sering di dalam kehidupan kita. Anak-anak iblis begitu luar biasa untuk menyesatkan orang-orang yang baik. Untuk itu anak-anakku, hati-hati dengan penyesat. Hati-hati dengan orang yang pekerjaannya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu bisa membawa kita, itu bisa mengarahkan kita, itu bisa menjerumuskan kita sehingga kita melakukan pekerjaan yang tidak dikehendaki Allah. Supaya kita jangan tersesat, supaya anak-anakku jangan tersesat di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam tingkah laku sehari-hari. Mari semakin tingkatkan pengenalan akan Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memanggil kita menjadi anaknya, Allah yang selalu bersama dengan kita. Harus terus kita tingkatkan pengenalan kita melalui belajar tentang Allah kita, belajar tentang firman Tuhan, mau beribadah, mau mendengar firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu akan menguatkan kita, itu akan menopang kita untuk bisa berdiri di dalam kehidupan kita tanpa mau tersesat dengan orang-orang yang tersesat di dunia ini. Anak-anak Allah tidak mau disesatkan karena kesenangan-kesenangan sementara. Memang main-main, memang membuat yang onar-onar, kita bisa ketawa-ketawa, mungkin bisa menyenangkan hati dan pikiran kita, tetapi justru bisa membuat Allah marah bagi kita. Jangan mau karena indah dilihat mata, jangan mau karena manis di mulut bisa tersesat, bisa terpengaruh oleh karena dunia ini. Dunia yang sekarang memang bisa kita lihat banyak yang tersesat, orang yang jatuh ke narkoba itu banyak karena disesatkan orang lain. Banyak orang yang mencuri karena disesatkan orang lain. Banyak orang yang mau bertengkar karena mau dipecah belah orang lain. Tetapi anak-anak Allah, anak yang telah ditebus oleh darah Yesus, anak yang telah diselamatkan oleh Yesus, dia akan tegak, dia akan kuat untuk melakukan yang baik tanpa mau disesatkan orang lain. Itulah kehidupan anak-anak orang Kristen, itulah kehidupan anak-anak orang percaya. Dia akan selalu berusaha dan berbuat yang terbaik di dalam hidupnya. Untuk itu anak-anakku yang dikasihi Kristus, mari ingat dan camkan itu di dalam hatimu, bahwa kita adalah anak-anak Allah karena kita telah ditebus, karena kita telah diselamatkan, karena kita telah diangkat menjadi anak Allah. Mari
Jauhkan dirimu dari dosa. Jauhkan dirimu dari pelanggaran-pelanggaran akan firman Tuhan. Mari selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan mau disesatkan keindahan dunia. Jangan mau disesatkan keenakan dunia. Tetapi selalulah belajar tentang firman Tuhan. Selalulah belajar tentang hukum Tuhan. Itulah yang kau lakukan, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Tolong kami, agar kami selalu berbuat sebagai anak-anak-Mu, dengan menjauhkan diri kami dari segala dosa dan kejahatan, menjauhkan diri kami dari pelanggaran-pelanggaran akan hukum-Mu, dan menjauhkan diri kami dari orang-orang yang mau menyesatkan kami. Justru kami akan selalu berdiri tegak di dalam hukum-Mu dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami betul-betul sebagai anak yang baik, yang meneladani Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Anak yang sopan, anak yang pintar, anak yang selalu menuruti kehendak-Mu dan kehendak orang tua kami, dan anak yang selalu mengasihi sesama kami, dan anak yang selalu mau menolong orang lain. Kami tidak mampu melakukan itu hanya dari diri kami, tetapi dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, itu bisa kami lakukan, itu bisa kami perbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu, beri kekuatan dan beri kebenaran. Jauhkan sakit penyakit, secara khusus jauhkan virus corona yang masih mewabah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa kami dan di sekeliling kami. Dan tolong pemerintah kami untuk memutus mata rantai COVID-19, agar kami bisa melakukan kehidupan kami tanpa kekhawatiran dan bisa bersama-sama dengan sesama kami. Berkati juga para orang tua, tolong mereka untuk membesarkan, membimbing dan mengajar anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang taat dan selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang berulang tahun minggu ini. Kami bersyukur umur yang panjang yang Tuhan anugerahkan, dan kami memohon Tuhan menambahkan umur yang panjang untuk mereka dan memberkati kehidupan mereka, memberkati pendidikan mereka, dan juga memberkati keluarga mereka. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakan doa kami. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta Simamora. Nah, sebelum kakak berikan tugas untuk minggu ini, kita lihat dulu tugas minggu lalu. Apa tugasnya kakak? Perjalanan Bapak Abraham Mulai dari Orkastin sampai ke Mesir, sampai kembali ke Hebron ya. Kita lihat dalam tugas mencari jejak perjalanan Bapak Abraham melalui video berikut ini.
kali ini kita akan berikan tugas, kakak akan berikan tugas. Kalau tadi adik-adik lihat gerak lagu yang tadi, Aku Inilah Anak Allah. Nah, kita buat gerak dan lagu, video gerak dan lagu Aku Inilah Anak Allah. Seperti biasa kalau kita buat video, kirim videonya ke WA orang masing-masing paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Nanti kakak akan kirim video format yang akan adik-adik ikuti, musiknya bagaimana, gerakannya bagaimana, ikuti ya, ikuti seperti yang ini. Satu keluarga boleh satu aja sama-sama supaya tidak terlalu banyak videonya. Satu keluarga satu video aja. Jadi itu aja kakak ya. Oke, jadi jangan lupa buat video gerak dan lagu Aku Inilah Anak Allah, kirim ke WA orang masing-masing 134 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Apa lagu kita kakak? Sungguh ku bangga Bapak. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Anak-anakku yang dikasihi Kristus, mari kita bersama-sama berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Selamat Minggu. Kita bernyanyi dari buku Enden nomor 760.